Udah ya? Tidak, Pak. Baik, saya masuk ke materi. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Dasar-dasar Apa? dasar-dasar Ya, dasar itu tentang apa kemarin? aliran sungai. Apa? Nggak dengar ya suaranya? Tentang aliran steady flow, Pak. Apa? Aliran steady flow. Steady flow. Oh, steady flow. Kok pada banyak yang diam gitu? Nanti tugasnya yang ini berat loh ya. Tugasnya berat. Jadi perhatikan benar-benar. Jadi hari ini saya akan jelaskan mengenai dasar saluran bercabang. Jadi ini masih saluran bercabang dengan unsteady flow. Ya, jadi kalau kemarin kita saluran lurus saja, hari ini kita akan belajar atau sungai yang lurus. Hari ini kita belajar tentang saluran bercabang dan unsteady flow. Ya, ingat kemarin sederhana sekali ya, salurannya lurus, kemudian alirannya permanen. Kalau sekarang alirannya unsteady atau tidak permanen ya, jadi ada hidrograf gitu. Kemudian di sini salurannya bercabang. Jadi analisis melalui jaringan sungai atau percabangan dan pertemuan. Jadi kemudian dengan aliran unsteady. Nah, lokasi titik tempat sungai bercabang itu dikenal dengan junction namanya. Jadi titik percabangan itu disebut dengan junction. Titik percabangan ini ada dua jenis, ya disebut satu lagi pertemuan dan satu lagi itu disebut dengan percabangan. Kalau pertemuan itu artinya dua atau lebih anak sungai bertemu di satu titik ya, dan menjadi aliran dari masing-masing anak sungai sebelum sebelum percabangan itu menyatu dan mengalir di sungai induk. Sebaliknya, kalau percabangan adalah jadi dia dari satu ruas kemudian terpisah menjadi beberapa ruas. Di sungai ada bermacam ya. Ada yang kalau di bagian-bagian hulu biasanya dari banyak ruas menjadi satu atau kita sebut dengan pertemuan. Dan kalau biasanya di bagian hilir kadang-kadang dia terbagi menjadi beberapa aliran, itu disebut dengan percabangan. Kalau di Hekras itu disebut dengan junction gitu ya. Junction. Nah, hari ini kita akan coba mensimulasikan. Ini saja termasuk simulasi sederhana, tetapi mungkin saja ini akan ada butuh perhatian lebih ya, karena yang sederhana saja itu kita butuh banyak input sekali gitu. Apalagi kalau kita punya percabangan yang banyak gitu ya. Jadi ini satu percabangan. Ini saya mengambil contoh kasus hipotetik. Kasus hipotetik itu artinya ini kasusnya nggak beneran ya. Nah, kasusnya buatan. Ya, saya namakan ini saluran Linggarjati, pertemuan antara saluran Linggarjati dengan saluran Gedung Nasional. Jadi geometri saluran ini seperti ini. Jadi ini saluran Linggarjati, kemudian yang ini saluran Gedung Nasional. Ini titik pertemuannya atau junction-nya. Kita coba satu dulu ya, kita sebut ini junction-nya namanya J1. Kemudian panjang saluran Linggarjati itu adalah 1.300 meter, di mana terbagi menjadi dua, yaitu 500 meter di bagian hulu dan 800 meter di bagian hilir. Setelah junction ini 800, yang ini 500. Kemudian yang saluran Gedung Nasional itu adalah 350. Tampang lintangnya ini masih tampang lintang sederhana, ya masih bentuknya trapesium. Di lapangan bisa jadi, kalau saluran drainase mungkin ya seperti ini gitu ya. Tapi kalau saluran di sungai kan bentuknya bisa nggak seperti itu. Ini ya, jadi perhatikan
lebar bawah itu adalah kita sebut dengan BB, lebar atas itu dengan BA, kemudian tingginya itu adalah H, kemudian ini kita sebut dengan elevasi ini untuk menyatakan elevasi dasar saluran, ya. Sekali lagi saya ingatkan, elevasi itu untuk menyatakan elevasi dasar saluran. Nah, sorry tadi belum dibesarkan ini ya. Dimensi tampang lintang saluran itu di beberapa lokasi itu saya sajikan pada tabel 1 dan tabel 2. Ya, tabel 2 itu menyajikan geometrik titik pertemuan atau junction. Jadi untuk titik pertemuan atau junction itu dibuat suatu geometrik tertentu lagi. Informasi jarak antar tampang lintang ya dinyatakan dalam 3 bagian, yaitu jarak di bagian alur utama atau main channel, jarak di bagian bantaran kiri, left overbank atau LOB, yang seperti kita isi minggu kemarin, dan jarak di bagian bantaran kanan atau right overbank, atau disimbolkan dengan ROB. Nah, jarak-jarak tersebut merepresentasikan jarak tempuh aliran antara dua tampang berurutan dari satu tampang lintang ke tampang lintang di sisi hilirnya. Tapi ini yang sudah seperti kemarin ya. Jadi dalam praktik, alur aliran baik di alur utama maupun bantaran sebaiknya dilakukan atau setidaknya diperkirakan, ya. Jadi dapat dilakukan dengan membuat sketsa alur aliran pada situasi alur sungai. Dalam contoh kasus ini, ya, mengingat tampang lintang hampir seragam, jadi yang tadi itu kan seragam gitu. Jadi alur aliran dianggap melalui garis tengah sumbu. Tapi kalau yang benerannya bisa jadi dia nggak seperti itu gitu ya. Bisa jadi dia nggak berbelok sedikit dan mungkin ada belokan, tikungan dan sebagainya. Jadi contoh kasus ini jarak antar tampang lintang itu merupakan jarak titik tengah alur utama dan titik tengah bantaran gitu ya. Ini adalah data untuk tadi ya, untuk masing-masing segmen tadi. Jadi ada segmen Linggarjati hilir, ada segmen Linggarjati hulu, ada segmen Gedung Nasional. Segmen Linggarjati hilir itu tadi panjangnya 800 meter. 800 meter itu dari stasiun 0 di bagian hilir, kemudian 700, 750, kemudian ada jarak lagi dari sini ke Linggarjati hulu ada 50 gitu ya, 800. Nah ini Linggarjati hulu dimulai dari stasiun 800, 850, kemudian 1300. Gedung Nasional itu mulai dari 0, 50, 350. Perhatikan di sini LOB, channel dan ROB tadi, itu karena dia di stasiun 0, dia 0 gitu ya. Kemudian 700 dia jarak 700 meter. Kemudian yang di sini dari 700 ke 750 itu 50 meter. Nah ke sini kan ini 800, tapi kenapa di sini 0? Karena dia termasuk segmen Linggarjati hulu, ya. Jadi segmen Linggarjati hulu ini adalah bagian hilir dari segmen Linggarjati hulu. Walaupun stasiun itu nyambung dari yang di sini, tetapi ininya mulai dari 0. Ya, mulai dari 0. Kemudian ke sininya 810 ini 50 meter, kemudian ke 1300 ini jadi 450 meter. Yang Gedung Nasional begitu juga ya, dia mulai dari titik junction itu ke hulunya itu 0. Ya, 50 dan 300. Nah, ini kemudian lebar bawah untuk saluran Linggarjati itu lebar bawahnya 2 meter, lebar atasnya 3 meter. Artinya ada selisih 1 meter antara lebar bawah dan lebar atas. Karena dia bentuk trapesium, ya, lebar atas dan lebar bawahnya ada selisih 1 meter, maka kiri kanannya berarti setengah meter gitu ya. Setengah meter. Elevasi saluran itu adalah H tadi 2 meter. Untuk yang Gedung Nasional itu 1,5 meter elevasinya. Kemudian lebar bawah untuk yang Gedung Nasional itu 1,5, lebar atas itu 2,1. Artinya ada selisih masing-masing kiri kanan 0,3, 0,3. Ya, selisih. Jadi ini 2,1, yang atasnya, yang bawahnya 1,5.
Kemudian elevasi dasar saluran itu yang titik paling hilir itu 1 meter, kemudian titik paling hulu di 1.300 itu adalah 2 meter. Jadi ada selisih 1 meter antara stasiun 0 dengan stasiun 1.300. Kemudian yang gedung nasional itu hilirnya 1,5, yang paling hulunya 2 meter, artinya ada selisih setengah meter. Koefisien Manning itu nilainya 0,03 semua untuk semua sisi saluran, gitu ya. Kalau real bisa jadi berbeda. Tapi kalau ini karena saluran drainase kita anggap sama ya. Jadi nilainya 0,03. Kemudian ada geometri junction. Ya, geometri junction ini jadi dia dihitung dari Linggarjati hilir ke Linggarjati hulu. Jadi dari segmen Linggarjati hilir ke segmen Linggarjati hulu itu dari titik dari stasiun 750 yang di sini ke stasiun 800. Itu artinya dia ada jarak 50 meter. Dan kemudian dari Linggarjati hilir ke Gedung Nasional sini ke stasiun nolnya itu dibuat 57,25. Itu bentuknya seperti ini. Jadi ini kan saluran ya. Ini yang Linggarjati, ini yang Gedung Nasional. Nah, ini tadi sebentar, bentar ya. Ya. Kembali ke sini tadi. Jadi ini dari 750, yang sini tadi dari 750, kemudian ini 800. Dia ngambil titik tengahnya itu, jadi dia 50 meter. 50 meter. Nah, untuk yang di sini, ini asnya, ini yang stasiun nolnya tadi, kita ngambilnya miring gini ya. Dalam kasus ini, kita kasih jarak juga 50, tetapi yang ini 50. Karena dia lebar saluran di sini itu adalah tadi lebar atas itu 3 meter, maka lebar setengahnya ini adalah 1,5. 1,5 berarti 51,5. Kalau ini setengahnya adalah 25, maka sisi miring ini adalah 57,5. Dia ngambil yang sisi miring ya. Jadi 57,5. Makanya di sini nilainya 57,5 ya. Kita isi 57,5. Bisa dipahami ya. Jadi itu datang 57,5 itu dari situ. Nah, lanjut. Jadi kemudian berikutnya adalah
Saluran Linggarjati dan saluran Gedung Nasional ini mengalirkan debit yang berasal dari catchment area di kawasan hulunya. Dari analisis hidrologi dan menggunakan metode rasional, diperoleh besaran debit banjir di batas hulu di stasiun LJ plus 1300 dan GN plus 350 itu hanya kode saja ya. Jadi ini saya kasih kode yang paling hulu ini namanya LJ plus Linggarjati 1300, yang ini Gedung Nasional 350 gitu. Di hulu ini masing-masing itu ada di tabel ini. Jadi kemudian nanti yang di batas hilir di stasiun LJ plus 0 itu kita menggunakan hubungan antara rating curve, itu hubungan antara tinggi permukaan. Jadi pada kasus ini seolah-olah dulu pada masa lalu pernah dilakukan beberapa kali pengukuran debit. Jadi setiap pengukuran debit dilakukan pada kedudukan muka air yang berbeda-beda. Jadi kita menggunakan rating curve di situ. Nah, jadi ini ini adalah hidrograf. Jadi selama 6 jam hidrograf debit ya input pada stasiun LJ plus 1300. Yang ini adalah debit input untuk stasiun GN 350. Kemudian ini adalah rating curve, hubungan elevasi dan debit pada titik kontrol hilir ya di stasiun 0. Pada kasus-kasus tertentu bisa saja ini nih apa sih sebenarnya misalnya. Bisa jadi kalau di itu kita bisa menggunakan data pasang surut juga boleh gitu ya. Data pasang surut misalnya pada jam sekian terjadi pasang, nanti surut lagi, itu bisa kita gunakan data ini. Ini kalau yang ini kasus ini, pada kasus yang ini ya, pada kasus yang lain mungkin saja seperti itu. Misal kami pernah saya katakan, saya cerita analisis di Sungai Rangkuy, kita melihat backwater, kita menggunakan data pasang surut. Kalau ini kasus ini kita menggunakan rating curve. Nah sekarang saya nggak mau nunjukin yang ini, kita langsung mulai saja pakai kelasnya. Oke, saya share dulu. Udah bisa lihat? Bisa, Pak. Udah full nggak ini screen-nya? Bisa, Pak. Full screen ya? Ini full screen ya sekarang ya? Iya, Pak, desktop sama Hekras. Ya. Nanti kalau yang biasa, kalau yang share langsung ke Hektrasnya biasanya nggak full. Jadi kita bikin project baru, new project, ya, seperti yang kemarin, kita masukkan saya udah berapa kali latihan kemarin sama yang kelas sebelahnya. Kita create ya, saya tulis latihan 6 cabang. Oke, kemudian nama projectnya unsteady dan junction gitu ya, gitu aja lah. Jadi unsteady flow dan percabangan. Oke, sekarang sudah, kita jangan lupa unitnya periksa
Sudah sesuai ya, pakai sistem internasional, oke. Karena langkah berikutnya adalah membuat menirukan geometri saluran. Saya ulangi, klik ya ini view atau edit geometric data. Kemudian langkah berikutnya adalah reverage. Reverage kita mulai dari kemarin caranya gimana? Mulai dari mana? Cara buatnya mulai dari mana? Dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu? Dari hulu ke hilir, Pak. Clear. Dari hulu ke hilir. Ya, dari hulu ke hilir ya. Jadi kita buat yang utama dulu, saluran Lingkarjati tadi. Dari stasiun yang 1300 ke stasiun 0 tadi ya. Nah, misalnya seperti ini, klik 2 kali. Oke, kita beri namanya Lingkarjati. Yang ini kita kasih namanya hulu. Oke. Biar yang di Lingkarjati hulu. Oke. Langkah berikutnya adalah membuat segmen dari Gedung Nasional. Ya, kita kira-kira aja kalau ini mungkin sekitar 1.800-nya di sini, 800 di sini, sisanya 500, kita ngambil di sini ya. Kemudian klik, pastikan waktu klik itu ini kena pada garis Lingkarjati ya. Nah, ini nama ininya diganti jadi Gedung Nasional. Kemudian segmennya kita mau kasih hulu aja juga nggak apa-apa. Kemudian gini, nah kalau dia sudah pas kena di garisnya Lingkarjati tadi, pasti muncul pertanyaan ini, ya kan? Apakah Anda ingin membagi Lingkarjati itu, ya? Apakah ingin dibagi saluran Lingkarjati itu yang tadi yang di segmen hulu ini? Apakah ingin dibagi? Ya. Kalau iya, kita kasih namanya tetap Lingkarjati, ininya diganti dengan hilir. Jadi tadi udah ada hulu, berarti sekarang jadi hilir. Oke. Kemudian enter junction name. Jadi kita tadi nama junctionnya, nama percabangan kita tulis J1. Kode ya. Oke. Nah, sekarang sudah ada saluran Lingkarjati Hulu, Lingkarjati Hilir, dan Gedung Nasional Hulu. Ya, sudah ada. Sudah ada 3 segmen. Langkah berikutnya adalah memasukkan, ya seperti kemarin kita masukkan cross section-nya. Ya, cross section. Cross section kita mulai dari mana? Dari hulu atau dari hilir? Pak, boleh diulangi nggak yang tadi, Pak? Yang mana? Yang penamaan apa itu? Yang buat yang Gedung Nasional, Pak. Soalnya tadi ke close gitu. Oh, kan ada rekamannya nanti minta di Kevin ya. Oh, oke. Ya, kita lanjut dulu aja ya. Lanjut dulu nanti panjang lagi. Nah, cross section. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mulai cross sectionnya dari mana? Dari hulu apa dari hilir? Hilir, Pak. Nomor urut terkecil Pak. Dari hilir, Pak. Dari hilir, oke. Kita mulai dari Lingkarjati hilir ya. Jangan lupa perhatikan, jadi jangan langsung masuk-masuk. Lihat sininya ya. Ini perhatikan. Reach-nya ambil yang hilir dulu. Kemudian kita mulai option mulai dari add a new cross section. Kita mulai dari stasiun yang paling kecil yaitu 0. Kita kasih saja ini titik kontrol hilir. Kemudian stationnya. Nah, ayo yang tadi, yang ini tadi. Yang ini tadi ya. Bisa lihat ini ya? Ya, Pak.
Lebar bawah 2, lebar atas 3, tingginya 2 meter, elevasinya 1. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam ini? Station pertamanya apa? Kemarin koordinatnya, station itu artinya X, elevation itu artinya Y. Berapa ini? Saya harus isi berapa? Sheila Safira berapa? Teddy. Angka berapa harus saya isi di sini? satu. Hah? Berapa? 0. 0? Siapa itu yang jawab? 0 sama 1, Pak. 0 sama 1. Coba ya, 0, 1. Terus, kita coba lagi. Berapa lagi? Ininya tadi 2 meter, ininya tadi 2 meter, yang atasnya 3 meter. Tingginya 2 meter, elevasinya tadi ini 1 meter ya. Nah. Berapa jadinya? Yang pertama 03 benar gak, Pak? Nggak tahu, kita coba ya. Philip mau 03? Iya, 03, Pak. 03, oke. Berikutnya? 0,5 0,5. 1. 1. 0, tadi panjangnya berapa, Pak? Yang BB, Pak? Berapa tadi panjangnya? Yang lain bisa jawab nggak? 2. 2. Berarti 2,5, Pak. 2,5. Satu. Materi saya itu di-download ya. Ini masih di HP, Pak. Belum pindahin ke laptop tadi. Ya, di-download. Terus? 1. 1. Sorry, 1 lagi. Terakhir 3. 3. 3. Kita lihat. Benar? Benar, Pak. Benar nggak? Benar nggak, Putri? Rizky Marbun, benar nggak? Kevin, benar nggak Kevin? Benar, Pak. Benar. TV? Benar nggak TV? Ini baru 1 loh kita masukin, masih banyak. Hah? Benar. Benar. Kok benar? Bawahnya 2, Pak. Bawah mana? Yang 2,5 itu harusnya 2. Siapa itu jawab itu? Sorry. Erwin, Pak. Erwin. Yang 2,5 harusnya 2? 2. Soalnya yang lebar bawah itu 2. Lebar bawah 2. Coba cek di sini. Ini lebarnya udah 2 apa belum? Oh, udah, Pak. Udah. Saya cuma memastikan bahwa Anda tahu bahwa benar itu dari mana benarnya, begitu ya. Ya itu. Ini kan elevasinya 1, yang ini 3, berarti ini tingginya 2. Udah benar kan? Yang di sini 2, yang di sini 3. Udah kan?
Oke? Nah, benar. Tadi LOB-nya diisi berapa tadi? Di tabel tadi? 0, Pak. 0. 0. Oke. Ya, 0, 0. Meaning-nya 0,03. Di sini isi berapa ini? Left bank, right bank. Ayo yang kemarin sudah diajarin. Berapa? Perhatikan saja ininya di awal berapa, di akhir berapa ya. 0, 3. Ini dia yang titik merah ini ya. Titik merah itu. Udah? Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah copy current section. Stasiun berapa lagi setelah 0 tadi? Salas? 700. Berapa? Enggak, salah. Saya tanya salah. Stasiun berapa lagi Salas? 750, Pak. 750. Atau 800. Nebak pakai atau itu ini loh. Berapa? Oh, 700. 700. Ah, kamu nggak download nih materinya. $700. Berarti kemudian elevasinya berapa? 1,5. 1,5. 1,5. Sekarang saya kasih kesempatan ya. Siapa ya? Sebentar, saya cari dulu ya. Absah. Ini berapa Absah? Jadinya? Ininya berapa? Sama apa beda? Beda berapa ini? Mana Absah tadi? Berapa? Nova, bantu Absah Nova. Berapa ini gimana Nova? Kita isi berapa ini? Zagi? Halo Zagi? Zagi dinyalakan videonya. Coba. Oh, udah. Ya. Suaranya belum ini. Berapa ini Zagi? Kamu pakai laptop nggak?
materinya juga di HP, Pak. Oh, materinya di HP? Iya, Pak. Bima, Yang stasiunnya sama, Pak. stasiunnya sama. Yang Ya. ini ya? Ditambah 0,5 masing-masing. Yang mana? Semuanya, Pak, ditambah 0,5. Tambah 0,5. Ini jadi 3,5. 3,5. Ini jadi 1,5. Ini jadi 3,5. Ini 700, Pak. 700. 700 gitu ya? Yang lain? Yang lain? Berubah apa enggak? Tidak, Pak, tidak berubah. Oke. Gini ya. Bima benar ya? Iya, Pak. Oke. Langkah berikutnya, kita masukin yang stasiun berikutnya berapa? 750. 150. Yang mana yang berubah? Yang LOB, Pak. Ini. Channel sama 50, 50. 50, 50. Yang ini nggak berubah? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Langkah berikutnya apa lagi? Ada lagi nggak stasiun berikutnya di hilir? Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti kita masuk ke stasiun yang hulu. Ini diganti ya, reach-nya diganti yang hulu. Ininya masih Linggarjati, ini ganti yang hulu. Yang hulu karena dia baru, dia tidak ada pilihan copy current section. Jadi dia tetap bikin baru. Ini nama stasiunnya tadi berapa? Stasiun berapa? 800. 800. Oke. 800, kemudian ininya berapa? Nol. Siapa belum ditanyain? Ranti. Berapa nih Ranti? Suaranya nggak kedengeran. 1,5, Pak. Ini 0. Stasiunnya 0. Iya? 1,5. 1,5. Terus? Mana Ranti tadi? Kok ngilang ya? Bentar, Pak. Oh ya. Ini berapa jadinya? Lisa Violina. Lisa Violena, ya, Lisa. Lisa bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Ya, kenapa videonya nggak dinyalain?
pakai HP soalnya Pak, jadi dimiringin HP-nya. Kalau dimiringin, Ya nggak apa-apa sih, jadi miring. nah terus Lisa, jadi gimana? Dah nih, berapa nih? Percaya diri ya, jangan ragu dengan yang punya orang lain. Nah, ini kita baru ke geometri loh ini, ya maksud saya biar paham karena input geometri ini sangat penting ya. Siapa lagi yang belum kebagian pertanyaan? Sandy. Sandy Medita. Sandy bisa diaktifkan videonya. Sandy. Pak. Sandy. Tidak bisa mendengarkan saya? Pak, mau nanya. Ya. Kenapa? Untuk yang hilir, Pak, yang stasiun 0, itu elevasinya harusnya 4 kayaknya, Pak. Sebentar ya. Sebentar, saya lagi manggil Sandy. Sandy bisa mendengarkan saya? Bisa Pak, putus-putus tapi jaringan saya nggak bagus. Sebentar Oke. Pak. Nah, gimana Sandy? Bisa nggak? Belum Pak. Oh, bisa. Nah, sekarang saya tanya, Kevin tadi mau bilang apa? Kevin? Sebentar, Pak. Ada keliru. Keliru? Saya yang keliru, Pak. Oh, keliru. Kamu keliru. Tapi lu sih yang beres. Rizky Ayu. Ya Pak. Hah? Gimana? Bisa nggak ini? 2,5. Yang mana? Ini? 2,5, terus? Itunya nggak tahu. Berapa? 0,5. Yang mana? Elevasinya 0,5 bukan Pak? Ini 0,5, terus? Udah Pak. Ini cuma 2 aja, masa 2? Yang berikutnya? Nggak ada lagi, cuma 2.
Satu lagi siapa? Ricky yang belum ketanya ya. Ricky Ramasahe. Ya, Pak. Ya. Berapa Ricky? Bisa nggak Ricky? Habis kuota belajar kita ini Masih kurang lama-lama. paham. Kurang paham? Masih kurang. Oh Pak. ya. Siapa lagi yang belum ditanyain? Cynthia Sari. Lestami. Berapa nih? Nggak paham, Pak. Nggak paham? Siapa yang mau ngisiin? Teddy? Gimana Ted? Boleh diisi nggak, Pak? Sebentar, saya tanya Teddy dulu. Dia belum kasih jawaban. Membuat daku menunggu itu sangat tidak mengenakkan ya. Berapa Ted? Ya Pak, Ya. yang ketiga Pak. Nggak tahu. Kamu mau mulai dari yang pertama apa mulai dari yang ketiga? Kalau yang pertama, kalau nggak salah yang elevasinya 3,5. 3,5. Terus? Terus yang nomor 2 itu 0,5. 0,5. 1,5. Ini 1,5. Terus? Terus 2,5. 2,5. 1,5. 1,5. Terus 3. 3,5. 3,5. Udah. Benar nggak, Philips? Benar, Pak. Ya. Ya. Biar semuanya paham ya. Silakan. Kalau yang mau nanya, tanya. Silakan ya. Nanti saya tanya lagi. Jangan nggak ngerti lagi gitu. Siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham tadi mau nanya? Ini disuruh nanya nggak mau. Tapi kalau ditanya bilang nggak paham. Gitu. Ayo. Ini logikanya sebenarnya kan sederhana sekali. Kita cuma main koordinat saja, ya. Kita itu kan cuma main koordinat saja. Ya, intinya kuncinya ada di sini ya, pemahaman kita di sini.
Kalau kita ragu, kita gambarkan dulu ya. Ini kita gambarkan dulu. Kalau kita ragu, kita gambarkan. Oh, ini bentuknya misalnya, oh stasiun ini kita gambarkan saja ya. Sketsa saja. Ini nanti jadi kalau kita ragu gambarkan ya, gambarkan. Ini titik nolnya. Maka ini adalah 0 dan kalau sini 2 berarti ini 0, ini elevasi masukin dulu. Berarti ini di titik bukan, kita tidak mulai dari 00 ya. Kita mulai dari 1. Yang di sininya, yang ke arah X-nya kita mulai dari 0 kan. Maka kalau di sini ini, kalau kita mulai dari sini, ini artinya 1, kalau di sini itu tingginya 2 meter, maka di sini pasti 3. Karena selisih 3 sama 1 kan 2 meter. Nah, tadi ini kan 3 meter ini. Ini 0, di sini kan 3 ya. Di titik sini. Tiga kan? Ini 0, ini 3. Di sini kan 2 meter. Ini kan selisihnya, ini kan 2 meter. Maka di sini pasti setengah, ini setengah. Ya, kalau ini setengah berarti ini 0,5. Ini ditambah 2 meter jadi 2,5. Kan ini jadi kan sederhana sekali. Jadi 0 ini 0,3, 0,5, 1. Ya. 2,5, 1, 3. Itu kan koordinatnya. Saya ulangi, 0, 3, 0,5, 1, 2,5, 1, 3, 3. Ya, lihat garisnya ini. Kalau di sininya elevasinya 1,5, maka di sini ya harus jadi 3,5. Ya. Ini baru bentuk tampang sederhana loh. Nanti ada lagi bentuk tampang kalau di sungai itu bentuk tampangnya bisa macam-macam. Kita nggak usah bicara sungai dulu, kita bicara misalnya saluran. Ada yang seperti ini. Nah, ini banyak lagi harus dimasukin. Ya, belum lagi kalau kita bicara yang sungainya bentuknya malah kayak gini kadang-kadang sungai itu. Kayak gitu. Ternyata di sungai. Nah, yuk. Gimana mau masukin? Nah, ini harus paham ini. Ini kalau di sungai dia banyak sekali itu memang apanya. Ininya koordinatnya sangat banyak ya, satu penampang itu sangat banyak. Nah, ini harus kita belajar dari yang sederhana, itu harus pahami dulu. Kalau konsepnya sudah dikuasai, ya harus bisa. Ini gampang. Jadi bisa jadi nanti ya antara bantaran kiri sama yang kanan itu nggak sama tinggi. Sini juga beda-beda nanti ininya. Ini harus dipahami benar ya. Baru bisa kita lakukan itu. Ya, makanya saya agak lama di sini supaya adik sekalian itu bisa benar-benar paham cara masukkan nilai ini. Oke. Sekarang ini kan tadi stasiun 800, ini sudah
Oke, ini ya LOB-nya tadi nilainya berapa? 0. 0. Kosong, Pak. 0. 0, 0, 0. Ininya tadi sama, 0,03. 3. Kemudian sininya 0 dan 3, ya, ujung-ujungnya. Nah, ya. Yang berikutnya adalah kita memasukkan nilai, jadi copy current section untuk melanjutkan ke stasiun berikutnya berapa? 850. 150. Oke, ininya masih sama nggak? Beda, Pak. Beda? Sama, Pak. Sama, ya. Masih sama. Yang beda tuh ininya, ini berapa? 50. 50. Oke. Kita lanjut, kemudian yang berikutnya adalah stasiun 1000. 100. Ininya masih sama nggak? Beda. Beda. Ini jadi berapa nih? 4. 4. Oke. 2. 4. Ini 450. 450. Ini sudah selesai, kemudian kita pindah ke saluran gedung nasional. Yang cuma satu di sini, kemudian kita add new cross section. Kita mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Kayak orang ini aja ya saya, kayak SPBU ya. Ini berapa ya? Ke bawah. 0. Ayo. Berapa? .3 Pak. 0,3. Berikutnya. Pak. 1,8 Pak. 1,8. Bentar. Saya ini agak silau. Sebentar ya. Oke. Oke. Jadi sekarang ini 1, berapa? 1,8. Berikutnya 2,1. 1. Di sini 1,5. 1. 1,5. 3,5.
3,5. Ini 1,5. 1,5. 3,5. Sebentar, Bentar. Perhatikan ini berapa H-nya? 3, Pak. Nah, ya. 3,5. Oh iya. Nah, jadi di sini berapa? 3. 3. Ini 3. Di sini 3. Di sini 0, 0, 0. Ini berapa? 2,1. 2,1. Oke. Yang berikutnya. Yang berikutnya kita copy current cross section, stasiun yang berikutnya stasiun 50. Terus di sini 50. 50. Di sini sama. Di sini? Ya. 3,1. 3,1. 3,1. 6. Di sini jadi 350. Jaraknya jadi berapa? 300. 300. Ini 3,5. 3,5. 2,1. 3,5. Oke. Sekarang udah semua ya? Udah semua kan? Ya, Pak. Nah. Jangan lupa save geometric data. Kita beri nama saluran bercabang. Ini masing-masing sudah ada, tapi jangan lupa kita belum masukkan geometric junction-nya. Maka kita langkah berikutnya adalah klik junction, ya. Ya. Kemudian ini nama junction-nya J1 sudah, karena memang cuma satu ya, adanya J1 ya. Kemudian kita masukkan ya ini tadi dari Linggarjati Hilir ke Linggarjati Hulu, tadi jaraknya 50. Sini 57,25. Ini oke, kita pakai nanti persamaan energi ya untuk apa, kecuali kalau kita mau melihat belokannya, gaya dibelokkan segala macam, itu mungkin kita pakai momentum. Tapi kalau kita cuma melihat persamaan energi aja yang masuk dan keluar, maka kita pakai persamaan energi. Ini kita oke ya. Kita oke. Sekarang di junction-nya sudah ada data geometriknya. Kemudian yang berikutnya, karena ini masih jarang-jarang, walaupun dia seragam, kita tetap harus memasukkan, kita menambah cross section di antara cross section yang sudah ada, yang existing yang sudah ada. Kita tambah dengan cara interpolasi kemarin. Jadi ini cross section interpolation. Kita coba pakai yang between two cross section ya, between two cross section. Kita mulai dari dulu, terserah mau dari mana. Ini dari Gedung Nasional, dari stasiun 350 ke 50, kita coba per 25 meter ya. Interpolate, ini sudah ada interpolasinya. Kemudian dari 50 ke 0, kita interpolasi. Oke. Nggak ada lagi. Kemudian kita ganti ke Linggarjati. Yang hulu 1300 sampai 850. Interpolate 850 ke 800. Oke, kemudian yang hilirnya 750 ke 700, interpolate.
kemudian 700 ke 0, interpolate lagi. Sudah selesai, close. Sekarang sudah ada projection yang di antara itu yang kita hasil interpolasi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tahu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, langkah berikutnya adalah kita memasukkan, seperti langkah kemarin, kita memasukkan data hidrolikanya, ya. Kita masukkan data hidrolikanya. Ini kita keluar dulu, save dulu, kemudian keluar. Kita sekarang sudah ada geometrik datanya saluran bercabang. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan data hidrolika unsteady flow. Jadi ini view or edit unsteady flow data. Ya, kita klik yang ini. Nah, sekarang kita harus masukkan pada 3 titik. 3 titik tadi ada di bagian hulu itu ada 2 hulunya. 1 hulu di Linggarjati, 1 lagi hulu di Gedung Nasional. Jadi tadi data kita sudah ada di hulu Linggarjati, Gedung Nasional Linggarjati, itu kita menggunakan data hidrograf debit yang tadi sudah diberikan pada tabel yang ini, ya. Ini adalah hidrograf debit untuk stasiun Linggarjati Hulu dan yang ini untuk stasiun Gedung Nasional Hulu. Kita masukkan. Kita klik di sini, di boundary condition-nya, ini Gedung Nasional, klik, kita masukkan, ini ada beberapa pilihan, state hydrograph, flow hydrograph, dan state atau flow hydrograph. Jadi, state hydrograph itu untuk muka air. Jadi kalau itu misalnya kita dapat data muka air, ini muka air di sini. Kalau kita punya data debit, masuknya di flow hydrograph. Kalau ini, dia campuran, ya, state sama flow. Jadi kalau kita masukin nanti yang di sini, dari terklik itu kita ganti, ya. Ini jadi ganti kita flow hydrograph. Jadi ganti override, ya. Jadi sekarang di sini isinya tuh flow hydrograph. Flow-nya kemudian kita isi. Ya. Ini adalah time intervalnya. Tadi kita punya datanya time intervalnya 1 jam. Ini, ya. Tolong ada yang bisa mendiktekan saya, ya. Jadi mendiktekan angka-angkanya. Kita masukkan jam ke-0 nilainya berapa? Yang Gedung Nasional, ya. 1,2. 1,2, terus 1,17. 1,7. 2,73. 2, Pak, itu 1,97, Pak. oh, 1,9, sorry. 1,97, kemudian 2,73. 2,73, terus 3,5. 3,5, 2,73. 2,73, 1,97. 1,97, 1,2. 1,2. Kalau sudah input, kemudian kita mau melihat datanya, kita plot. Nah, ini, ya. Jadi, kalau kemarin kita hanya menggunakan satu nilai debit, hari ini kita menggunakan hidrograf. Tapi hidrograf hari ini, hidrograf hipotetik saja, ya. Jadi untuk belajar ini kita menggunakan hipotetik. Itu artinya hidrograf segitiga, sederhana, ya. Kalau kita ngitung pakai metode rasional, itu kan biasanya kita punya dapat 1, gitu, ya. 1 angka, Q itu adalah Q puncak. Jadi kalau kita ngitung pakai metode rasional, Q sama dengan CIA, Q-nya kan cuma 1 ya, debit puncak ini. Sisanya mana ya, kita bagi saja misalnya jamnya. Tergantung pada durasinya. Ya. Kalau ini kita contoh saja, ini kan sama, ini namanya hidrograf segitiga. Ini realnya nggak ada seperti ini, tapi kita sebagai untuk belajar kita masukin seperti ini. Nah, dan tutup. Sekarang kita oke, yang ini ya sudah masuk datanya. Kemudian yang hulu, ya, Linggarjati, klik lagi flow hidrograph, masukin berapa angkanya ini? 1,7. 1,7, 2,53. 2,53,
3,37, 37, 4,2, 4,2, 3,37, 3,37, 2,53, 2,53. 1,7. Oke, kemudian kita plot datanya seperti tadi. Oke. Yang berikutnya adalah Linggarjati. Ya, Linggarjati tadi kita menggunakan rating curve. Hubungan antara elevasi dan muka air. Jadi kalau ada muka airnya sekian, debitnya maka debitnya sekian gitu. Jadi ini kita tadi berapa ininya? 2, 2, 2,2, 2,2, 2,4, 2,4, 2,6, 2, 2,6, 2,6, 2,8, 2,8, 3, 3,2, 3,4, 3,4, sorry. 3,4, 3,6. Ini ya, 0, 0, 0,3, terus 0,7, 0,7, 1,3, 0,3, 2,3, 2,3. Sebenarnya ini ada yang keliru kayaknya, tapi coba berikutnya 3,4, 3,4, 4,6, 4,6, 5,7, 5,7 dan 7. 7. Oke, plot ya, ini rating curve-nya ya. Kalau ada muka air sekian, debit sekian. Kalau ada debitnya sekian, maka muka airnya sekian. Tapi harusnya ini nih karena dia di hilir, harusnya ini nih 1 ya. Nah, elevasi paling rendah itu kan 1. Jadi kalau dia di muka airnya di level 1, maka dia ininya 0 kan, nggak ada debitnya kan. Harusnya gitu kan. Saya mungkin salah input, kita coba rubah ya. Kita kurangi 1 semua. Ini karena datanya hipotetik deh, saya buat sembarangan aja. Tapi ya kira-kira gitu maksudnya, nggak terlalu sembarang juga gitu. Oke ya, kita rubah. Jadi kita mulai dari elevasi 1 ya. Oke. Kemudian oke. Nah, initial condition ya. Initial condition itu artinya kondisi awal itu kita mau seperti apa waktu kita mulai simulasi ya. Jadi di situ. Nah, di sini supaya lebih mudah kita mulai aja di debit yang paling rendah ya, 1,2. Di sini tadi 1,7. Di sini tadi kita nggak usah di angka yang terlalu rendah karena kadang-kadang hasilnya takutnya nggak ini. Jadi kita mulai karena dia nggak bisa menerjemahkan debit itu. Misalnya kita samakan di debit 1,2 katakanlah seperti itu, sama dengan nanti dia akan menyesuaikan muka airnya berapa gitu ya. Kemudian kita apply data, kemudian kita close. Nah, itu data unsteady flow-nya sudah kita masuk. Lupa menyimpan. Nah, mudah-mudahan. Alhamdulillah masih ada. Kita kemudian kita nyimpan ya, nyimpan save unsteady flow data. Kita belum simpan tadi. Kita tulis saja unsteady flow. Oke. Karena kita sudah punya unsteady flow, baru kita tutup. Di sini sudah ada. Yang tadi sorry saya lupa ya. Jangan sampai nanti udah yang mudah-mudahan kan nggak terhapus. Kalau kita udah lupa kita tutup dia hilang ya. Kalau ini kan dia belum hilang tadi. Ini ada. Langkah berikutnya adalah kita ngeset ya untuk simulasinya. Perform an unsteady flow simulation. Ya, kita klik ini. Kita kasih nama misalnya SIM1. Kita beri nama, kita beri keterangan misal terserah kalian ya. Ini adalah simulasi aliran
tak permanen pada saluran bercabang. Supaya nggak lupa, misalnya kondisi batas hulu hidrograf banjir, initial condition sama dengan tadi berapa? 1,2 meter kubik per detik. Kemudian kondisi batas ini batas hulu Linggarjati, batas hulu Gedung Nasional, hidrograf banjir, initial condition sama dengan 1,7 meter kubik per second. Kondisi batas hilir rating curve, initial condition sama dengan 1,2 meter kubik per second. Kemudian ini geometric preprocessor dicek centang, ini centang ya. Kita nggak sampai ke fluid plane mapping karena kita nggak pakai 2 dimensi kan. Jadi kan kita kemudian sedimen nggak. Kemudian kita starting date ya, terserah kita karena ini simulasi sembarangan kita terserah kita pakai hari ini ya, today. Oke. Startingnya jam berapa? Misalnya jam 14.00. N-nya sama, hari ini kita buat 6 jam. 6 jam berarti 20.00 selesai ya. Kita pakai coba interval per 10 menit. Jadi dia akan melakukan iterasi nanti dan interpolasi di 10 menit. Walaupun data kita jam-jaman gitu ya. Kita pakai 10 menit. Simulasi dengan interval 10 menit. Ini cuma keterangan, mau diisi apa terserah ya. Oke, kalau sudah kita simpan, save, plan, kita tulis sim 1 di folder yang selalu latihan 6 cabang tadi ya. Oke, nah sekarang kita tinggal analisis compute ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala ya. Nah, dia bilang ada problem ya di sini karena kenapa nih extrapolated above cross section ya, karena ini ada saluran yang over capacity, over bank. Jadi dia itu melebihi dari tampangnya. Kita akan lihat hasilnya nanti. Jadi semuanya itu kayaknya semuanya meluap gitu ya. Karena memang data saya kan nggak realistis, data saya kan data hipotetik gitu. Salurannya kecil-kecil, saya buat salurannya dengan nilainya sembarang, kemudian debitnya nggak sesuai gitu. Kalau kita pakai data real mungkin nggak seperti itu gitu ya. Mungkin hanya beberapa ruas saja. Kalau ini data hipotetik. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Yang tadi dia bilang itu gimana? Nah, kita lihat di sini summary-nya, lihat. Summary of errors, warning and notes. Ini semua dikasih tahu ya. Ya, dikasih tahu. Cross section endpoint had to be extended vertically, artinya karena itu harus di-extend karena airnya meluap. Jam 14 nggak ada, jam 17 nggak ada. Jam 14.30 nggak ada. Wah, misalnya jam 18.50 ada beberapa yang sudah mulai meluap. Nanti
Ini saluran Linggarjati ya, hilir. 1950 nggak ada, turun lagi. Kenapa kok turun lagi? Karena dia tadi aliran itu ada yang masuk. Pertama, hidrografinya kan nggak sama. Hidrograf antara yang debit yang dari Linggarjati hulu sama hilir itu nggak sama besar. Kedua, yang hidrograf yang di hulu, dua-duanya Gunung Nasional sama itu kan nggak sama besar. Yang kedua, nanti ada air yang keluar di hilir kan, di saluran Linggarjati hilir itu, jadi ada yang keluar. Jadi sehingga memang dia nggak akan sama, karena dia pakai rating curve, nanti dia akan fluktuatif gitu. Dan kita kalau lihat Gedung Nasional misalnya, jam sekian ada nggak? Lihat aja. Jam 14 karena masih pertama belum ada, jam 14.30 sudah mulai ada beberapa ruas, ya 14.50 udah mulai banyak dan seterusnya. Nah ini yang catatan-catatan yang perlu dilihat. Jadi kalau kamu mau lihat saja di sini. Nah lihat ini tadi maksudnya, misalnya di Gedung Nasional bagian hulu, ya ini. Nah, ini jam 14. Jam 14-nya, jam 14. Ini karena kondisi tadi kita masukin mungkin tidak terlalu besar ya debitnya. Saya langsung masukin 1,2 meter kubik itu langsung dia meluap gitu. Mungkin angka debit yang pertama tadi terlalu besar. Di sininya masih ya, jam 14.10 Mada. Yang ini tadi dia menggambarkan kondisi yang belum ini ya, maksimum ini ya. 14 itu yang ini. Jadi dia masih di sini posisinya. 14.10, 14.20, 14.30, 14.40 ya. Jadi kita bisa melihat beberapa dimensi. Beberapa dimensi itu artinya dimensi waktu dan dimensi spasial, dimensi tampang gitu ya. Sekarang kita lihat di penampang 300 stasiun 350 jamnya, kemudian kita lihat per jamnya ya, ini akan ada kenaikan. Ini kalau mau bisa direkam, nanti bisa animasi ya. Kalian bisa buat animasinya sendiri. Bisa to record a movie misalnya ya silakan yes gitu misalnya. Nanti dia akan merekam. Oh, oke, ada kendala. Ya nanti silakan Anda coba, siapa tahu ini ada kendala di ini saya. Oke, kemudian kalau kita mau lihat di Linggarjati, di stasiun berapa, mau lihat di sini ya silakan lihat nanti. Lihat di sininya ya Nah ini, jadi ini ada berapa meter dia meluap gitu pada maksimum water surface. Jadi ini muka air maksimum berapa misalnya. Oh dari posisi 4 ke posisi berapa ini 4, sekian gitu. Artinya ada kenaikan, ada kemungkinan dia akan meluap sehingga ketinggian sekian meter. Nah kalau kita lihat di penampang seperti ini, tapi dia meluap itu kalau secara spasial nanti apakah dia akan menyebabkan daerah mana yang tergenang itu nanti kita lihat secara spasial 2 dimensi gitu ya. Jadi kalau yang ini kita lihat seperti ini aja. Kalau kita mau lihat 3 dimensi, ya saluran kita bisa juga di sini kita mau lihat.
Ya, kalau kita mau lihat ini apa bentuk salurannya 3 dimensi itu. Kemudian kita bisa melihat juga kondisi ini ya. Ya, ini kondisi initial surface-nya. Tapi kita lihat ini di Linggarjati Hulu. Dia lihatnya nanti di ini ya. Linggarjati Hilir, Gedung Nasional ya. Kita bisa lihat satu-satu. Atau mau lihat profil-profil yang lainnya. Itu sementara. Nanti kalau mau lihat grafik yang lainnya seperti yang kemarin itu, hubungan antara water elevation dan debit ya. Itu kita bisa lihat di sini. Kemudian yang lain-lain, data yang lain-lain misalnya velocity ya, kecepatan, hubungan kecepatan sama distance. Kita bisa lihat di sini. Ini yang kemarin, data kemarin kalau kita lihat masing-masing ini ada data yang angka tadi ya. Jadi tadi misalnya tadi kita punya di stasiun 1300 atau katakanlah kita lihat yang tempat lain lah ya. Stasiun 1000 kita punya ketinggian itunya saluran itu kan 2 meter. Nah, tetapi water surface elevation-nya sampai 2,69. Artinya ada kenaikan sekitar 0,7 meter gitu ya. Itu yang menjadi catatan misalnya kita. Kalau kita lihat angka, kalau gambar tadi kan kita nggak bisa lihat. Ini lihat di grafik ini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ada sekalian, saya akan masuk kepada tugas ya. Tugas yang harus kalian selesaikan dalam waktu 1 minggu. Tugas kalian adalah melakukan simulasi ya. Melakukan simulasi sendiri sebentar ya. Melakukan simulasi sendiri. Caranya adalah kalian membuat peta situasi sendiri berdasarkan kondisi real di lapangan, terserah daerah mana saja, ya, daerah mana saja terserah, catat ya, terserah daerah mana saja di lapangan, mau di Pangkal Pinang, di Sungai Liat, di Belitung, terserah kalian ya. Yang jelas kondisi real di lapangan itu ada, kalian cantumkan nanti petanya seperti ini, kalian gambarkan ya minimum panjang saluran kalian, minimum ya, boleh lebih, itu minimumnya 2 km. Saluran bercabang ya, saluran bercabang, jumlah percabangan minimum 2 seperti ini, lebih banyak lebih bagus. Terus yang berikutnya, peta situasi didasarkan dari Google nggak masalah, tetapi penampang, dimensi penampang berdasarkan real di lapangan ya.
Kalian ukur lah di lapangan itu ya. Berapa tingginya, berapa lebarnya, bentuknya ya. Kalian perkirakan nilai mendingnya itu berdasarkan itunya. Misalnya, oh pasangan batu, dicari nilai mendingnya berapa gitu ya. Kondisi debit di hulu dan siap-siap hulu percabangan itu kalian buat sendiri dengan menggunakan hidrograf segitiga itu ya. Hidrograf segitiga. Angkanya kalian kira-kira saja. Kalau kalian mau hitung pakai metode rasional kira-kira luasan sekian, debitnya sekian itu boleh saja, terserah gitu ya. Nanti kemudian kalian bikin hidrograf segitiga. Hidrograf segitiga itu jumlah jamnya, durasinya minimal 8 jam. Yang bawah itu 8 jam, dan segitiga itu ya 8. Kalau tadi contoh saya kan 6 jam ya, mungkin 8 jam. Syarat berikutnya adalah debit di percabangan, debit di anak saluran utama. Jadi ada saluran utama, ada yang saluran percabangan itu kita sebut saluran anak atau saluran sekundernya. Debitnya itu harus lebih kecil dari debit dari saluran primer tadi ya, dari saluran induk. Ketentuannya itu. Jadi kalau di saluran induk itu di bagian hulunya 2 meter kubik per detik, yang di saluran anak itu harus lebih kecil. Di bagian hilir, itu kalian boleh menggunakan data rating curve seperti contoh tadi, tapi angkanya kalian kira-kira saja sendiri ya, dari contoh itu kira-kira sendiri. Ya nggak sama gitu ya, kira-kira sendiri tapi dengan pola yang sama nggak masalah. Sudah? Langkah berikutnya adalah kalian membuat laporan berdasarkan hasil simulasi. Laporan dikumpulkan dalam 2 format. Yang pertama, format file HEC-RAS. Yang kedua, format laporan dalam Word. Di Word itu kalian tuliskan gambaran situasi lapangan yang kalian misalnya simulasi ini dilakukan pada daerah ini, panjang saluran berapa, percabangannya ada berapa, foto petanya seperti ini kalian masukkan, kemudian langkah-langkah secara umum, ya, kemudian nilai-nilainya misalnya debitnya untuk di sini berapa, tabel-tabel kayak tadi itu dimasukkan, sampai kepada hasilnya diulas sedikit ya. Ini ada luapan di sini, ini ada ini di sini, grafik-grafik dan cross sectionnya disajikan. Oke, supaya kalian bisa menyajikan itu, saya kasih tahu contoh beberapa cara menyajikan foto di HEC-RAS. Ini, misal nih kita ya, klik misalnya mau menampilkan cross section ini, kita tinggal ambil di sini, file, copy plot to clipboard. Jadi ini kita copy. Jadi misal ini kita punya file Word. Nah, kita tinggal nanti ya seperti ini nanti jadinya langsung ya. Bisa sampai seperti ini. Kemudian kalau misalnya gambar yang lain, misalnya mau disajikan, kita mau menyajikan gambar yang lain, misalnya apa tadi yang mau kita sajikan? Ini profil muka air misalnya, sama caranya copy plot to clipboard. Nah, yang gini kalian jangan cuma tampilkan ininya aja, tapi sampaikan misalnya misal ya, ini apa ini tadi di stasiun berapa saya lupa ya. Misalkan lah ya, misalnya pada ruas Linggarjati Hulu ya,
terjadi luapan atau overbank capacity pada di beberapa stasiun atau di beberapa stasiun ya, pada jam sekian sampai jam sekian. Misalnya, ini misalnya ya, jangan sama persis. Lebih bagus kalian buatnya, lebih bagus nilainya. Ya. Berikut ini diberikan beberapa gambar luapan aliran pada beberapa stasiun di segmen Linggarjati misalnya. Misal nih ya. Nanti ya penjelasan lebih bagus lagi kalau kalian misalnya terjadi luapan dengan angka kisaran dari sekian sampai sekian meter pada jam sekian. Nah, itu kan lebih detail lagi, kan lebih bagus gitu ya. Jadi kalian ulas gitu ya, kalian interpretasikan dan kalian ulas di laporan itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Deadline dikumpulkan pada jam kuliah minggu depan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya Pak, udah jadi mengerti. untuk lokasi tempatnya itu satu orang satu gitu ya, Pak? Iyalah. Harusnya semuanya bisa berbeda kan? Iya, Pak. Masalah ke lapangannya mau gotong royong ya terserah gitu. Tapi lokasinya masih bisa beda-beda. Ya, memang harus dipraktekkan. Kalau tidak kan pertanyaan yang kayak minggu lalu kan memang terlewatkan begitu saja ya. Ya harus dipraktekkan, harus latihan. Kalau tidak ada kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.